nggak sih lagi stres, terus tiba-tiba perut jadi mules? Atau malah sebaliknya, lagi diare atau susah buang air besar, jadi malah gampang cemas dan mood jadi berantakan? Kalau iya, ternyata itu bukan cuma perasaan kamu loh. Karena sekarang dunia medis menemukan bahwa usus dan otak kita ternyata saling ngobrol setiap hari. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bakteri baik di usus kita ternyata ikut mempengaruhi mood, stres, kualitas tidur, bahkan kesehatan mental kita. Makanya muncul istilah yang sekarang lagi rame banget dibahas di dunia kesehatan, yaitu gut-brain axis. Jadi sebenarnya apa sih gut-brain axis itu? Gimana sebenarnya hubungan usus dengan otak? Yuk kita bahas! Dulu kita berpikir usus itu fungsinya cuma untuk mencerna makanan. Tapi ternyata usus punya hubungan yang sangat kuat dengan otak. Hubungan ini disebut gut-brain axis, yaitu jalur komunikasi dua arah antara usus dan otak. Artinya, kondisi pikiran kita bisa mempengaruhi usus dan kondisi usus juga bisa mempengaruhi pikiran. Makanya, kalau Sobat KBMed sedang stres, perut bisa terasa nggak nyaman, BAB jadi nggak lancar, atau bahkan ada yang sampai diare juga. Tapi menariknya, jalur komunikasi ini bukan cuma lewat syaraf aja, tapi ternyata juga bisa lewat triliunan bakteri baik yang ada di usus yang disebut gut microbiota. Kok bisa lewat bakteri? Nah, bakteri baik ini ternyata menghasilkan berbagai zat penting yang mempengaruhi tubuh, termasuk hormon dan juga neurotransmitter. Contohnya hormon serotonin, atau yang dikenal dengan happy hormone. Ternyata 90% hormon serotonin diproduksi di saluran cerna. Serotonin ini berperan penting untuk mengatur mood, memberikan rasa tenang, juga menjaga kualitas tidur. Makanya kalau kesehatan usus terganggu, efeknya bukan cuma ke masalah pencernaan, tapi juga mengganggu mood dan kualitas hidup. Kalau keseimbangan bakteri di usus terganggu, kondisi ini disebut dysbiosis. Penyebabnya antara lain pola makan yang buruk, kurang makan serat, stres berkepanjangan, juga kurang tidur. Akibatnya bukan cuma gangguan pencernaan loh, tapi juga bisa muncul keluhan mudah lelah, mudah cemas, sulit fokus, mood swing, atau mood suka berubah-ubah. Makanya sekarang banyak sekali penelitian menunjukkan bahwa kesehatan usus ternyata sangat berhubungan dengan kesehatan mental. Bahkan pada pasien dengan gangguan saluran cerna seperti IBS, gangguan cemas dan depresi lebih sering ditemukan. Karena itu, menjaga kesehatan usus sekarang menjadi bagian penting dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Disinilah probiotik mulai banyak dibicarakan. Probiotik adalah mikroorganisme baik yang jika dikonsumsi dalam jumlah cukup bisa memberikan manfaat kesehatan. Tujuannya adalah membantu menyeimbangkan kembali bakteri baik di usus. Beberapa penelitian menunjukkan probiotik dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan, memperbaiki keseimbangan mikrobiota, mengurangi inflamasi atau peradangan, dan yang keempat, mendukung gut-brain axis. Bahkan beberapa studi menemukan probiotik jenis tertentu memperbaiki mood dan kualitas hidup pada pasien dengan gangguan pencernaan. Tapi perlu diingat, tidak semua probiotik itu sama. Setiap jenis probiotik memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang lebih fokus untuk diare, imunitas, termasuk untuk gut-brain axis. Salah satu probiotik yang paling banyak diteliti dan memberikan manfaat yaitu golongan Lactobacillus dan Bifidobacterium. Namun, untuk pemilihan probiotik tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai petunjuk dari dokter. Jadi, sekarang kita tahu kalau usus bukan cuma organ yang penting untuk pencernaan. Usus adalah pusat komunikasi penting yang berhubungan langsung dengan otak yang dikenal dengan gut-brain axis. Dan menjaga kesehatan usus ternyata bisa berdampak besar pada kesehatan tubuh dan juga pikiran kita. Karena itu, kalau mau sehat, jangan cuma jaga otak dan jantung saja ya. Usus kita juga harus dijaga. Jika ingin mengetahui lebih banyak mengenai informasi kesehatan pencernaan kamu, Sobat KBMed dapat melihat di Instagram Sahabat Pencernaan Anda.
Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih dan salam Kau Memet.